Ilmumu tentang Allah akan membuatmu jadi berharap kepada Allah. Akan menjadikanmu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah, engkau ketahui apa sih balasan yang akan didapatkan kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala? Semua keindahan. Engkau akan diperkenankan masuk ke surganya, menikmati segala sesuatu. Engkau akan mendapatkan pujian bukan dari manusia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu lebih baik? Ketika Allah yang memujimu, Allah yang mengingat-ingatmu. Kemudian jamaah berdoa agar kita terhindar dari riya. Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namun. Walladhi nafsi biyadihi, la syirku fikum akhfa min dabibin namun. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, demi yang jiwaku berada di tangannya, syirik itu di kalian, subhanallah, itu lebih tersembunyi dari jalannya semut. Subhanallah. Lalu apa kata Nabi SAW? Ala adulluka ala syai'in idha fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiru. Engkau mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalau engkau kerjakan, niscaya banyak sedikitnya akan hilang, akan pergi. Apa? Qul, berdoalah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Berlindung kepada Allah. Kita tahu nih syirik, kita berlindung. Kalau nggak dijaga Allah, kita akan melakukan kesyirikan itu. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Aku menyekutukanmu dalam kondisi aku tahu, aku sadar ya Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadar, nggak tahu ya Allah. Maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, mungkinkah orang melakukan kesyirikan tanpa dia menyadarinya? Mungkin. Maka kita harus belajar. Kita juga perlu menghisap diri kita. Waktu engkau umroh, benarkah umrohmu lillahi ta'ala? Waktu engkau haji, apakah benar untuk Allah Azza wa Jalla? Waktu engkau sedekah, untuk engkau bangun masjid, barangnya ada, masjidnya ada, sekolahnya ada, apakah engkau lillahi ta'ala? Engkau tanyakan kepada diri. Balil insanu ala nafsihi basira. Orang tuh jadi saksi atas dirinya sendiri. Nggak perlu orang lain. Bicara riya ini nggak bisa orang lain menilai kita. Oh, fulan riya, lihat ngomongnya riya. Oh, belum tentu. Bisa jadi dia menceritakan kebaikan itu untuk memotivasi orang lain. Bisa jadi. Terus dari mana riya? Hatinya. Dan dia yang tahu. Maka berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la. Dan yang terakhir, cara mengobatin syirik ini, riya, menyembunyikan amal soleh. Nggak ada yang ngelihat. Gimana mau riya? Nggak ada yang ngelihat, disembunyikan. Dan Nabi SAW mengatakan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah setiap kalian ini punya amal soleh yang tersembunyi. Kalau kita melihat bagaimana di kalangan salafus soleh ya, ada yang puasa, bertahun-tahun puasa, nggak ada yang tahu. Keluarganya nggak tahu, sahibnya nggak tahu. Dia sembunyikan amalan. Ketika pagi hari, istrinya bawain sarapan. Bawain sarapan. Karena suaminya nggak biasa sarapan di rumah. Dibawain sarapan, di tengah jalan sarapannya dibagikan ke orang. Sampai di tempat kerjanya, orang-orang berpikir nih orang udah sarapan di rumah. Tapi nggak ada yang tahu kalau ternyata sarapannya dikasihkan orang. Sore hari pulang kerja,
dia makan ba'dal maghrib. Orang mengira, ya dia makan malam. Keluarganya bertahun-tahun seperti itu. Menyembunyikan amalan. Sebagian di antara mereka kalau sholat malam itu berusaha paginya matanya dikasih celak sama dia. Supaya nggak kelihatan ya habis nangis atau kelihatan ngantuk. Dia cuma sekedar supaya kelihatan segar. Sebagian kita kalau ditanya, matamu kok merah? Oh iya, habis sholat malam tadi malam, iya. Sulit tidur, akhirnya sholat malam. Kenapa kau ceritakan? Untuk memotivasi dia, antara engkau sama Allah. Tapi yang jelas sembunyikan amalan. Sampai di antara mereka, di kalangan para tabi'in, ketika mereka lagi ngobrol, ada yang bertanya di antara mereka, Ayyukum ra'al kawkabal ladin qabbal barih. Sya'bi kalau nggak salah. Dia bertanya, siapa yang tadi malam ngelihat bintang jatuh? Maka satu mengatakan, aku, kata dia. Aku ngelihat tadi malam ada bintang jatuh. Tapi tadi malam itu aku tidak sedang sholat malam loh. Karena jangan dipikir nggak tidur malam, sholat malam. Enggak, aku nggak tidur. Semalam aku bukan sholat malam. Aku disengat kala jengking, kata dia. Akhirnya nggak bisa tidur. Dia berusaha untuk tidak dipuji dengan sesuatu yang tidak dia amalkan. Sembunyikan amalan. Sampai di antara mereka itu, ketika di rumah, ya, dia lagi ngaji, tahu-tahu ada tamu, itu Qur'annya ditutup. Dia melakukan kegiatan lain. Supaya nggak dilihat orang dia sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang alhamdulillah ada handphone. Kadang-kala orang di pojokan dia yang lihat handphone, orang nggak tahu dia sedang ngapain. Bisa jadi dia sedang membuka Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang 7 orang. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Salah satunya, atau ada 2 di situ. Yang pertama, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang mengingat Allah sendirian. Di kesunyian. Kemudian air matanya menetes. Bukan menangis saat kajian ada orang. Bukan menangis saat menjadi imam. Bukan menangis saat banyak manusia. Dia jadi makmum. Tidak. Tapi tatkala sendiri. Yang kedua, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekah. Dia sembunyikan sedekah. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin. Sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini buat para suami istri. Ingat hartanya suami, hartanya suami, hartanya istri, hartanya istri. Suami kalau mau sedekah nggak harus istrinya tahu. Kadang-kala sebagian mengatakan, enggak Ustaz, anak ini terbuka sama istri. Engkau harus punya amalan yang tersembunyi. Kalau terbuka, engkau mau membeli sesuatu, tafadhol. Tapi kalau engkau sedekah, sembunyikan. Sampai dari istrimu sendiri. Jangan mengatakan, takut nanti istri suudzon sama anak. Ya Allah. Sampaikan kepada istri, engkau punya rezeki, engkau mau berbagi sama orang tuamu. Nggak usah ngomong sama anak. Engkau mau berbagi sama tetangga, engkau mau ngasih orang lain. Tafadhol. Kita berusaha. Amalan kita sendiri-sendiri. Engkau beramal, aku beramal. Dan kita berharap saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Yang terakhir, bicara menyembunyikan amalan. Gimana Ustaz kalau kita ini ingin menginspirasi orang lain. Ingin mengajak orang lain kepada kebaikan dengan memberikan contoh. Silahkan. Yang penting hatinya dijaga. Dan orang yang ikhlas ini jamaah, dia sebenarnya punya amalan banyak yang tersembunyi. Sehingga tatkala dalam satu perkara dia ingin memberikan contoh, dia tunjukkan, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau dia tidak beramal kecuali dilihat orang, ini yang akan membuat dia jadi ria. Jadi ada ibadah-ibadah yang kita tidak bisa menyembunyikan. Ada hal-hal yang kita ya mungkin bisa menyembunyikannya. Sholat berjamaah nggak bisa disembunyikan. Orang lain ngelihat kita sholat berjamaah. Tapi ada kondisi yang bisa kita sembunyikan. Sehingga
buat kawan-kawan yang ingin menginspirasi orang lain. Sebelum engkau menceritakan, maka tanyakan kepada hati. Untuk apa engkau melakukan itu? Rasulullah SAW sholat di atas mimbar. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi memang untuk dicontoh. Tapi hatinya tetap lillahi ta'ala. Haibati fillah. Orang yang kita riak kepadanya itu bakal mati. Semua bakal hilang. Hanya tinggal Allah. Hayyun la yamut. Maka semoga kita bisa terus berjuang menjaga hati kita, mengikhlaskan amalan kita, dan insya Allah orang yang ikhlas beramal matinya husnul khatim. Tapi orang yang riak beramal, kata Nabi SAW, ada orang yang kelihatannya baik. Ya Allah, beramal dengan amalan penghuni surga. Tahu-tahu sebelum mati, dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu masuk neraka. Dia beramal kebaikan dalam pandangan manusia. Tapi di hakikat dirinya, dia riak. Na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Tengku Firmansyah. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ini kajiannya jadi bikin kita semakin takut ya. Terus semoga bisa terus menjaga hati kita dan juga menyembunyikan ibadah kita. Oke teman-teman, langsung aja yang mau tanya. Silakan langsung diketik atau mau tunjuk tangan langsung tanya langsung juga boleh. Silakan mungkin dari YouTube atau dari Facebooknya udah ada pertanyaan, boleh di email di WhatsApp ke saya. Oke, mungkin yang pertama dari Juragan ada yang mau ditanyakan? Ini Mas Puri. Oh Mas Puri. Oke. Silakan Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar Mas? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Pak Ustadz saya mau nanya. Sebelum nanya, studionya bagus Pak Ustadz, adem. Baru disetting sama teman-teman nih. Iya. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Ini mungkin lebih ke pertanyaan yang sederhana, tapi ini benar-benar saya lakukan. Dan kalau riya itu sumbernya dari hati, itu artinya yang tahu kita sendiri itu. Di sini saya nggak akan ungkapkan niat saya itu apa gitu. Tapi yang jelas yang saya lakukan suatu ketika setiap beberapa kali. Halo? Iya. Assalamualaikum. Tafadhol. Suatu ketika beberapa kali ketika saya berangkat syuting gitu pagi hari gitu, saya itu di jalan iseng saya beli gorengan. Nah. Saya beli gorengan ini untuk teman-teman kru dan pemain gitu. Suatu ketika saya nyampe lah ke lokasi syuting. Kemudian saya teriak, "Woi, ini nih ada gorengan nih nih buat semuanya nih, kumpulin semuanya nih. Ini tolong nanti di share ke Instagram ya dari saya." Saya gitu. Ya. Nah, perbuatan saya itu sebenarnya ada hati kecil niatnya cuma untuk bercanda sih. Cuman ketika tadi saya mendengarkan bahwa riya itu bersumber dari hati itu, saya menjadi agak nggak enak dengan bercandaan yang seperti itu gitu. Cuman itu di lokasi menjadi satu kayak ice breaking gitu. Itu menjadi satu bercandaan yang seru lah gitu. Apakah yang saya lakukan ini salah dan berpotensi untuk menggugurkan amal saya, atau yang saya lakukan ini justru berpahala karena saya pagi-pagi memberikan hiburan, lelucon sehingga teman-teman saya ini berbahagia gitu, tertawa. Nah. Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Siap.
Kemudian pertanyaan yang kedua ini masalah tentang apa ya, tentang duniawi sih.